harta amanah kan kabarnya sangat banyak yang ya. Seberapa banyak itu yang? Kalau menurut hemat saya ada 3 sisi cara melihatnya, ya. Melihat harta amanah itu? Harta amanah, satu sisi tentang real berbentuk benda, ya. Atau barang. Itu yang kedua adalah berbentuk sistem, dan yang ketiga adalah berbentuk amanah itu sendiri. Oh, iya. Jadi saya mulai dari amanah. Yang namanya amanah itu adalah perintah. Perintah untuk mengelola dana. Nah, lalu orang banyak bertanya, dana itu ada apa enggak? 1000% ada. Jawabannya 1000% ada. Dijamin ada. Dijamin ada. Adapun bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana, lah ini yang harus kita lihat kelanjutannya. Nah, oleh karena itu secara politik, leluhur itu kelihatannya juga tidak tinggal diam. Artinya anak putu ini sudah sehat apa enggak pikirannya, ya toh? Mengelola negara yang namanya sekarang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sehat apa enggak pikirannya? Kalau pikiran tidak sehat, tidak mungkin akan diberikan. Lah, menurut kakek sehat apa tidak? Menurut saya tidak sehat. Karena sekarang ini belum sehat ya. Belum sehat ya, karena sudah berusaha untuk sehat setelah masuk ke Pak Joko Widodo ini ya, berangkatnya juga dari Jawa Timur beliau itu, ya. Tapi untuk menuju ke titik nol sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan masih jauh belum bisa dan belum sampai. Yang jadi salam dari para penggemar Cakrawala Institute untuk Eyang Jati. Matur nuwun, terima kasih juga, dan hari ini saya bahagia sekali ya, karena Pak Sen sudah sembuh beberapa hari, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya, mudah-mudahan sehat terus, karena menurut pengamatan saya itu penggemar Cakrawala Institute itu waduh banyaknya bukan main. Sampai kakek ini kualan untuk siang malam jawab mereka ya, dengan mudah-mudahan semua itu berjalan dengan baik dan demi kita semua. Sebetulnya harta amanah kan kabarnya sangat banyak yang ya. Seberapa banyak itu yang? Kalau menurut hemat saya ada 3 sisi cara melihatnya, ya. Melihat harta amanah itu? Harta amanah, satu sisi tentang real berbentuk benda, ya. Atau barang. Itu yang kedua adalah berbentuk sistem, dan yang ketiga adalah berbentuk amanah itu sendiri. Oh, iya. Jadi saya mulai dari amanah. Yang namanya amanah itu adalah perintah. Perintah untuk mengelola dana. Nah, lalu orang banyak bertanya, dana itu ada apa enggak? 1000% ada. Jawabannya 1000% ada. Dijamin ada. Dijamin ada. Adapun bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana, lah ini yang harus kita lihat kelanjutannya. Nah, oleh karena itu secara politik, leluhur itu kelihatannya juga tidak tinggal diam. Artinya anak putu ini sudah sehat apa enggak pikirannya, ya toh? Mengelola negara yang namanya sekarang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sehat apa enggak pikirannya? Kalau pikiran tidak sehat, tidak mungkin akan diberikan. Lah, menurut kakek sehat apa tidak? Menurut saya tidak sehat. Karena sekarang ini belum sehat ya. Belum sehat ya, karena sudah berusaha untuk sehat setelah masuk ke Pak Joko Widodo ini ya, berangkatnya juga dari Jawa Timur beliau itu, ya. Tapi untuk menuju ke titik nol sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan masih jauh belum bisa dan belum sampai. Nah, oleh karena itu kita mesti harus menyelesaikan beberapa utang sejarah ya, yang harus dirampungkan, karena utang sejarah ini kalau tidak dirampungkan, dunia barat, Asia dan lain sebagainya masih mungkin percayanya terhadap kita itu hanya lamis-lamis saja ya, hanya lamis-lamis, mosok kepada orang bangsa lain kok tidak menghormati, hanya itu aja. Tapi
percaya yang sebenarnya itu udah iya atau tidak. Karena apa? Karena sebelum merdeka, negara kita itu sudah ratusan tahun di bawah koordinator sang maharaja, raja di raja lah. Dan kerajaan-kerajaan inilah yang waktu itu mempunyai harta yang begitu besar dan begitu tinggi ya. Melimpah. Nah, melimpah. Beliau pun juga masih aktif di dalam alam sukma. Oleh karena itu nganglang jagat terus, lihat anak cucu. Oleh karena itu menurut hemat saya, meskipunlah sekarang kita negara modern sudah berbentuk republik, tapi sistem pemerintahnya ala kerajaan itu mutlak sangat perlu. Karena dengan itu duit-duit kita yang ada di Eropa, yang ada di World Bank, yang ada di Bank Dunia ya dan lain sebagainya itu nanti mungkin akan kembali. Karena orang Eropa sendiri sebenarnya takut dengan kita itu. Orang di Indonesia khususnya yang berada di Jawa itu jangan sampai tersentuh perasaannya. Kalau nanti tersentuh perasaannya, kalau sudah tiwi krama, waduh, mungkin dunia itu akan kalang kabut juga ya. Misalnya Pak Jen, sekarang ini banyak kontroversial pendapat tentang perang Rusia dan Ukraina ya. Terus terang aja, kalau saya berpihak kepada Rusia. Kenapa? Karena Rusia itu pengen negara Rusia itu menjadi negara Pancasila sebagaimana yang diproklamirkan oleh Bung Karno. Kenapa? Karena Rusia pada waktu itu Bung Karno diundang ke Rusia, beliau tidak mau hadir. Saya tidak akan hadir ke Rusia sebelum Rusia membenahi kembali masjid besar peninggalannya sahabat Nabi yang ada di Rusia sebelah utara. Loh, mana toh Tuhan? Tidak ada. Iya, saking Anda itu sudah terlalu rasional pikirannya. Jadi hal-hal seperti itu dianggap tidak penting. Kalau itu sudah ditemukan, baru saya ke sana. Nah, ternyata betul. Setelah dilihat di Rusia bagian utara, ada bangunan masjid yang megah, bagus banget itulah. Sampai sekarang kalau masjid itu dinamakan Masjid Soekarno gitu. Oh begitu, di Rusia Utara. Iya.